Life is better in community. Ini bukan kita mau mengubrak-abrik liturgi yang memang sudah menjadi Betul, itu baku kaidah dah. buat Ya. penyembahan kita gitu, betul ya? Joy-nya Tuhan itu lebih dari apa yang ditawarkan dunia, karena dunia itu cuma semu sementara, happy-nya sementara. Halo semuanya, kita ketemu lagi kali ini di podcast Inspire dan ICU. Dan kali ini secara istimewa kita akan ngobrol-ngobrol soal komunitas Light of Jesus Family. Dan hadir bersama kita hari ini ada David dan Yolanda. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka untuk kenal semakin jauh soal LOJ Family. Nah, buat teman-teman kalau yang suka dengerin lagu-lagu rohani atau di YouTube dan sebagainya, pasti teman-teman juga familiar bahwa belum lama ini LOJ Worship baru aja memenangkan penghargaan lagu rohani terbaik di AMI Awards 2025 melalui judul lagunya Sukacitaku. Selamat datang Bro David sama Sis Yolanda. Mau nanya-nanya nih sebelum kita ngomong soal LOJ, mau nanya dulu dong tentang kalian berdua. Kan banyak orang tuh kan kenal, tahu kalian berdua tuh sebagai founder LOJ dan sebagainya. Tapi sebelum kita masuk soal LOJ, pengen tahu dulu kalian berdua tuh siapa sih di luar LOJ, di luar panggung pelayanan, di luar stage-nya Feast dan sebagainya. Lo tuh siapa sih sebenarnya? Cerita sedikit dong tentang sedikit keluarga atau pekerjaan, lalu baru nanti kita bahas soal LOJ. Mau siapa duluan? Terserah. Biasa ladies first kan? Oke, ladies first. Klasik ya. Ya, kita ini sebenarnya hanya 2/16 dari founder Light of Jesus ya. Okay. Namaku Yolanda, nama lengkapnya Yolanda Jaya Sastra. David nanti akan perkenalan diri sendiri. Jadi aku dari Pasuruan, Jawa Timur, dan udah menikah bersama dengan David 13 tahun. Lama, ya. 13 tahun. Dan kita belum dikaruniai anak, but we are happy, fulfilling our call dari Tuhan. Dan juga sekarang kita punya 4 anak bulu di rumah. Okay. Hobiku, I love reading, traveling, suka banget, dan suka makan lah, of course. Okay. Ya. Jadi David, reading fiction, non-fiction? aku suka non-fiction. Oh, non-fiction. Ya, Okay. tapi fiction mungkin 80-20, 80% non-fiction, 20% fiction. Tapi kalau fiction bener-bener yang nggak mikir, kalau kayak buat stress relief gitu lah, ya yang lucu-lucu gitu suka. Ya. Aku suka baca self-help sama biografi. Biografi. Ya, aku suka banget Oke, biografi ya. oke. Beda ya. Oke. Sip. Oke, teman-teman, namaku David Adinata. Jadi aku lahir di Banjarmasin. Jadi kalau misalnya nanti ditanyain sama Riko, nadaku agak kayak tinggi gitu ya, itu bukan aku lagi marah-marah, disclaimer dulu. Jadi memang di keluarga memang seperti itu, sama halnya Riko dari Sumatera juga ternyata. Yeah. Nah, saat ini aku sebagai bapak rumah tangga gitu ya. Suami dari Yolanda. Dan usia pernikahan kita sekarang sudah dari 2012. Oke, sekian tahun lah ya, kalian bisa hitung sendiri sampai sekarang. Tadi sih dia bilang 13 tahun, gue takut lu ngomongnya beda. Iya, daripada salah ya kalian hitung sendiri gitu kan ya. Nah, saat ini tertanam dan melayani di komunitas Light of Jesus Family as a district builder untuk Feast Indonesia. Oke. Hobi? Hobi, aku suka olahraga sih, tapi olahraga aku sekarang itu fokus ke gym, tapi purpose-nya itu berubah sekarang karena usia sudah, ya itulah ya, kalian hitung sendiri, aku nggak ngomong ini, tapi 40 something, jadi lebih ke gym untuk purpose-nya untuk sehat aja. Untuk sustain muscle mass. Iya. Ya, sangat berbeda ya, gym dan makan. Iya. Oke. Suka makan apa Yolanda? What kind of food do you like most? Aku suka makan bakso. Bakso. Oke. Kalau lu nggak suka makan, Bro? Aku suka makan semua babi-babian. Oke. Oke. Nanti kita bisa get back ke soal bakso dan babi. Kita ya, mulai betul. soal LOJ. Let's go. Ya tadi ngomong soal 16 founder, soal distrik untuk Feast di Indonesia dan sebagainya. Ceritain dong LOJ itu apa sih buat teman-teman yang mungkin nggak familiar.
LOJ itu apa, ngapain, visinya apa, terus misalnya dulu waktu pertama kali mulai itu ada kegelisahan apa gitu sampai akhirnya lahirlah LOJ di Indonesia. Oke, aku dulu ya, nanti Yolanda tambahin. Jadi teman-teman, LOJ itu Light of Jesus Family. Kita adalah komunitas kategorial di bawah Keuskupan Agung Jakarta. Tapi kita juga punya sekarang di Surabaya. Ya, jadi semua komunitas LOJ itu harus submit ke keuskupan setempat gitu ya, mengikuti arahan dari keuskupan setempat. Jadi visi kita adalah to raise a generation of light, untuk membangkitkan generasi terang, terutama orang-orang Indonesia. Bahkan nggak cuma membatasi di area Indonesia, tapi di negara lain pun seperti itu, dengan harapan bahwa kita bisa memancarkan terang kasih Tuhan dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Lanjutin. Ya, dan kita melakukannya tuh through pemuritan, discipleship through relationship. Itu yang kita percayai dan kita lakukan. Dan sebenarnya Light of Jesus Family ini yang di Indonesia ini adalah bagian dari Light of Jesus Family di Filipina. Jadi asalnya itu induknya sebenarnya di Filipina. Tapi kita karena ada di Jakarta, ya kita dibawa ke AJ, dan demikian juga Surabaya, di Keuskupan Surabaya. Ya. Kegelisahannya tadi kan yang ditanya ya. Dari kita berdua sebenarnya di podcast yang lain, nanti ada Yolanda ditanyain sama Lia. Jadi dari awal waktu kita pacaran itu, yang kita tanya itu karena kita sudah tahap cukup dewasa, pertanyaannya itu bukan kamu suka makan apa, so what is your vision in life gitu ya. Jadi visi kita itu sama, bahwa kita rindu banget kita bisa menjadi alatnya Tuhan untuk memberkati atau memotivasi anak-anak generasi muda Katolik ini supaya mereka bisa benar-benar mengerti iman kekatolikan mereka dan menghidupinya gitu. Jadi karena kita melihat sekarang itu banyak sekali yang teman-teman Katolik itu yang cuma rutinitas, bahkan gampang banget untuk terombang-ambing iman mereka karena nggak kenal, karena nggak ngerti bahwa wah ini berharga banget nih. Once kita ngerti iman Katolik, kamu nggak akan tukar itu dengan apapun. Dengan pasangan hidup, misalnya beda gitu ya, gampang banget kayak pindah gitu. You will not trade your faith dengan apapun. So to be spesifik, kegelisahan kita waktu itu sebenarnya dimulai 2010. Jadi waktu itu aku for good ke Jakarta. Sebelumnya itu di Singapura dan pernah di China setahun. Waktu itu kan kita LDR, terus kita berdoa, Tuhan, kita mau ada di satu tempat sebelum kita memutuskan untuk menikah. Dan akhirnya kita sama-sama dapat kerjaan di Jakarta. Sorry, gue potong. Kenalannya di mana? Kok langsung udah LDR aja? Jadi kenalannya waktu itu aku kerja di Singapura, terus David itu tahun 2008 melayani ke Persekutuan Doa Katolik di Singapura. Disitulah kita bertemu. Waktu itu aku jadi PIC Persekutuan Doanya, dia yang jadi PIC-nya untuk retreat PW itu gitu. Jadi dia memberikan, dia jadi salah satu pembicaranya. Kenalanlah di situ. Langsung nanya visionnya apa? Ngobrol kayak wow, ternyata cewek ini dewasa, bisa diajak ngobrol, berpikir, bukan kayak yang lain gitu loh. Jadi chemistry-nya dapat. Padahal nggak rencana untuk cari jodoh waktu itu. Benar-benar purely mau pelayanan. Tapi Tuhan tahu justru di saat kita purely mau pelayanan, segala sesuatu akan ditambahkan. Amin. Oke, terus cerita juga. Nah, akhirnya kan kita aku ke Jakarta, gue ke Jakarta duluan. Habis itu David menyusul 6 bulan kemudian. Nah, pas di Jakarta, kita itu ada beberapa temen yang dulu tuh dari Surabaya, dari Singapura, dari China, itu juga sama-sama for good. Terus kita akhirnya bikin, karena kita sudah terbiasa dengan Komsel, kita bikin cell group waktu itu. Jadi kita sharing. Terus habis itu kita tuh sebenarnya mencari, kita mau mengakar di mana gitu ya. Tapi waktu itu kegelisahan kita orang-orang perantauan, kita tuh merasa we are lonely. Kita kayak kita tuh membutuhkan rumah kedua, intinya gitu. Dan juga kita memerlukan bagaimana mengaplikasikan iman kita secara relevan
di dalam marketplace. Jadi mungkin itu Ya. waktu itu Ya. ya. Lalu bersama dengan teman-teman akhirnya lahirlah Iya, LOJ. Light of Jesus betul. ya. Oke. So kalau gitu apa top 3 things yang ditawarkan LOJ ke orang-orang muda? Tadi kan kegelisahannya karena takut nanti orang muda gampang terombang-ambing, meninggalkan iman dan sebagainya. So what is it that you guys offer gitu? Apa yang ditawarkan LOJ supaya orang muda itu bisa terangkul dan menjadi teguh gitu di dalam iman mereka? Oke, aku jawab satu, yang ini jawab dua ya. Oke. Three things kan. Yang pertama kita menawarkan home, Home. rumah. Kita bukan menawarkan rumah sakit. Wah. Karena rumah sakit itu cuma kamu datang, kamu sembuh, terus kamu pergi. Tapi kita menawarkan itu rumah di mana you can be yourself. Jadi apa adanya aja. Karena dunia ini kadang-kadang bikin kita itu pakai topeng ya. Ya. Kita butuh validasi, that's why kita berusaha menyesuaikan dengan keadaan itu, apa yang disukai oleh Betul. We try to fit lah iya, dimanapun kita kita berusaha berada gitu ya. seperti itu karena kadang kita capek sendiri, kita nggak jadi diri kita sendiri. Jadi dan juga seperti apa yang ada di firman Tuhan, anak yang hilang, dia datang, padahal tujuannya bukan untuk jadi anaknya bapaknya lagi kan, cuma mau kerja aja, pokoknya dia jadi bisa hamba hidup ya. aja, iya. Iya. Tapi kan bapak itu penuh kasih, bahkan dia yang langsung lari mendapatkan anak yang hilang itu. Nah kita pingin juga ketika kita melayani, orang yang datang ke rumah itu benar-benar merasa ini tempat mereka bisa jadi apa adanya, nggak ada judgement, dan mereka bisa merasakan kasih Tuhan lewat kita semua. Oke. Nah itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang dua ini yang susah. Silakan Yolanda. Dasar Yang nih David nih. Oke, home ya, yang mungkin melanjutkan yang David bilang ya, itulah kenapa persekutuan doa kita tuh namanya feast, perjamuan. Itu diambil dari kisah anak yang hilang. Oke. Karena kita mau welcoming everyone, karena Tuhan itu sangat mengasihi setiap dari orang, dan Tuhan Bapa itu rindu banget gitu. Nah yang kedua, tadi mungkin kita sempat mention ya, itu adalah discipleship through relationship. Karena anak-anak muda dan keluarga muda itu perlu yang namanya model, teladan. Aku pernah dengar ya, salah satu founder komunitas kita yang di Manila, Brother Bo Sanchez selalu bilang bahwa people may forget what you say, but they will not forget how you make them feel dan apa yang mereka lihat dari hidupmu. Jadi dan apalagi anak-anak muda ya, mereka kayaknya udah capek di khotbahin atau dikasih tahu lo harus begini, udah capek ya. Tapi begitu mereka melihat teladan, terutama anak-anak muda cowok ya, because men follow men biasanya. Men, mereka kan melihat dan mereka kan merasa kayak, oh ya, I want this kind of life. I want to follow Jesus gitu. Nah, oleh karena itu pemuritan, jadi kan home for them, tapi yuk jangan berhenti di situ. Ayo jadi murid Kristus. Lewat relationship. Lewat relationship. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang program kita apa? Sometimes aku bingung jawab itu karena it's through relationship. Jadi ya makan-makan, be there for them, celebrate each other birthday gitu. Jadi itu discipleship through relationship, hidup bersama lah, do life together. Dan yang ketiga itu relevan karena sesuai dengan visi komunitas kita pengen menjadikan equip and empower Catholics to be the light of Christ, memuridkan mereka menjadi terang Kristus. Jadi kita memakai bahan-bahan yang relevan, mengaplikasikan ajaran gereja ini bagaimana sih cara how to apply it di marketplace, di dunia sehari-hari. Oleh karena itu topik-topik kita itu kita banyak mengangkat topik-topik yang relevan, kayak misalnya bagaimana memanage keuangan, karena kan misalnya kita tahu sekarang banyak yang terlilit pinjol gitu kan, misalnya judol ya, terus kemudian juga parenting, kemudian juga tentang marriage, kayak how to communicate, bagaimana bagaimana menyelesaikan konflik dengan baik. So those are some. Jadi terus barusan kita juga membahas tentang mental health beberapa bulan lalu, karena kita tahu bahwa banyak anak muda sekarang itu struggling with that. Jadi ya itu topik relevan. Oke, tadi kan sempat nyebut soal feast ya. Yes. Boleh cerita dong, feast itu apa sih gitu? Terus di mana tempatnya LOJ worship di dalam dinamika LOJ ini? Oke.
Feast itu adalah kegiatan kita weekly, persekutuan doa kita. Tadi Yolanda sudah jelaskan panjang lebar. Nah, setiap hari Sabtu jam 4 sore, untuk Jakarta kita sekarang punya di area Jakarta Barat, itu di gedung House of Blessing. Kemudian kalau utara kita di Mall Arta Gading, itu. Dan kalau tanya acaranya apa aja, yang pertama kita mulai dengan perayaan Ekaristi. Kemudian ada pujian dan penyembahan, kemudian penyampaian firman talk yang dengan tema yang kita rasa cukup relevan untuk anak-anak muda, menjawab kebutuhan mereka sekarang. Di Surabaya kita ada itu di Tunjungan Plaza di Chapel apa namanya? Helena. Saint Ya, Helena. Saint Helena. Jamnya jam 3 sore di sana. Yang di Surabaya. Di Kalau yang di Surabaya. Jakarta jam, Jam 4, 4. dua-duanya jam 4 sore. Iya. Dan selain Feast, Komunitas Light of Jesus juga punya yang namanya Light Group. Light Group. Itu Komsel. Jadi kalau dibilang apa dua hal atau dua program besar LOJF itu Feast dan Feast. Light Group. Dua-duanya weekly. Weekly. Dua-duanya. Weekly. Nah kalau Komsel ini lebih sesuai daerah dan juga dibagi ke singles yang belum menikah, sudah menikah, dan ada untuk single mothers juga, dan ada untuk teenagers. Ya. Nah, jadi itu. Kemudian kita juga ada Next Generation itu untuk anak-anak dari usia 2 tahun sampai Wow, 2 tahun. ya 2 tahun sampai kelas 6 SD. Kalau Oke. yang udah SMP SMA masuk yang tadi light teens, Yang light teenagers. Oke. Ya. Kalau itu. menjawab Light of Jesus keberadaan Worship, Light of ya, LOJ Worship gitu ya. Kan orang taunya itu LOJF ya LOJ Worship. pujiannya LOJ Worship. Hmm. But actually ini aku ngomong ke teman-teman, backbone kita itu justru di Komselnya, di Light Groupnya. But anyway, aku coba ini keberadaan LOJ Worship itu adalah gini. Kita setiap setahun sekali itu, 2 kali dalam setahun kita ada audisi untuk penyanyi dan pemusik Katolik gitu ya. Kita audisi, kita punya standar tertentu. Nah, ketika mereka lolos, mereka masuk dalam tim Praise and Worship untuk LOJF secara keseluruhan. Dari situ kita seleksi. Ada 3 kriteria. Yang pertama adalah pasti skill. Skill yang kita rasa cukup untuk recording. Karena 2 tahun sekali LOJ Worship itu bikin karya, album gitu ya. Nah itu, kemudian yang kedua. Artinya kalau memang skillnya nggak masuk, ya nggak diterima gitu ya? Iya, dia melayani di Feast. Jadi yang lolos audisi ini, mereka melayani di Feast. Tapi kita ada tahapan lagi untuk masuk ke tim LOJ Worship. LOJ Worship ini tim yang nanti recording, kemudian pelayanan keluar sebagai full band gitu ya. Jadi 3 kriteria, yang pertama skill, yang kedua itu attitude. Nah itu kan kelihatan pada waktu mereka latihan, bersosialisasi, wah songong atau apa misalnya kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga tertanam. Tertanam ini di Komsel, di Light Artinya Group. dia harus ikut Harus Light Group. tertanam di Light Group. Makanya sehebat apapun gitu, kadang-kadang ada yang misalnya karena season of life, karena misalnya dia nggak bisa waktunya dan lain sebagainya, sudah jadi member nih LOJ Worship, tapi dia nggak tertanam di cell group, kita terpaksa harus bilangnya parkir dulu, atau mungkin harus rilis. Kenapa kita menjaga seperti itu? Karena LOJ Worship itu bukan sekedar tim recording, tapi sebenarnya kita ini sedang istilahnya melakukan evangelisasi, menjadi contoh, menjadi example gitu kan, teladan tadi Yolanda sudah bilang. Bahwa orang kalau pengen bertumbuh, berbuah, seperti halnya pohon itu harus tertanam. Jadi artinya nggak bisa misalnya orang asal datang aja, jago nyanyi, attitude-nya ya relatif lah ya, kadang-kadang attitude kadang gitu ya. Tapi dia nggak mau ikut sel gitu sama sekali. Terus dia mau ikutan aja gitu, nggak bisa berarti. Jadi kita ada regulasi. Mungkin dia lolos audisi kan, attitude oke lah misalnya. Dia melayani di Feast. Tapi bukan LOJ Worship ya. Ini PW Team secara umum. Tetap bisa berkarya kalau mau. Bisa, tapi kita membatasi. Sekarang kita ada aturan, 1 tahun kita akan berikan kesempatan dia untuk explore. Apakah komunitas ini memang komunitas yang sesuai dengan panggilannya dia, cocok nggak visi misinya, values-nya. Nah, kalau memang cocok, dalam 1 tahun itu dia tertanam. Kalau dalam 1 tahun dia nggak tertanam, kita akan rilis. Sebagus apapun skill atau suaranya,
kita akan rilis. Kalau gue jadi kepo aja nih. Kalau mau ngerilis tuh ngomongnya apa ke dia, Bro? Kita sudah Bilangnya ngomong di gimana? depan. Oh, udah kasih tahu terms-nya berarti ya? Sudah. Oh. Karena ya itu kembali lagi, ini nggak cuma soal cari yang jago nyanyi nih. Nyanyi, betul. Kita betul. bukan lagi cari artis, kita lagi cari penyembah. Good point. Nah, kalau soal penyembah, ini kan tadi kita ngomong soal Wah, lagu berat nih ya. nih, berat nih. Ya Soal udah, lagu, tadi lagu Sukacitaku Ya, dan ya, sebagainya. ya. Ini buat teman-teman yang belum pernah dengerin, boleh search di YouTube, lagunya asik banget. Gue sih suka banget sama lagunya. Puji Tuhan. Buat gue pribadi jadi berkat banget itu lagu. Tapi bagi sebagian kelompok lain di dalam gereja Katolik, Mm-mm. ada yang bilang begini, bagi gereja Katolik worship itu kan misa, Mm-mm. ya, pujian penyembahan yang terlebih kan misa. Ya. Sedangkan penyembahan dengan musik yang modern dan populer itu seringkali dipandang sebagai ekspresi worshipnya non-Katolik. Mm-mm. Nah, gimana caranya LOJ worship itu bisa berkembang di tengah-tengah tension atau adanya cara pandang yang kayak begini, Bro? Mungkin gini ya, kita harus meluruskan dulu arti kata dari worship. Oke. Karena orang jadi kalau dengar worship itu berarti lagu pujian, penyembahan. Padahal nggak sekecil itu. Oke. Karena worship itu sebenarnya adalah kehidupan kita yang terpusat kepada Kristus. Oke. Makanya kalau kita sebagai orang Katolik adalah Ekaristi itu puncak penyembahan yang tertinggi bagi kita. Oke. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, itu Kristus yang ngapa-ngapain memberikan hidupnya buat kita. Itu benar-benar udah nggak bisa terbantahkan lagi. Jadi kembali ke makna worship ini sebenarnya adalah makanya kenapa tadi kita bilang tertanam. Karena kita pingin kamu nggak cuma kelihatan holy waktu kamu pelayanan di stage, bukan itu. Tapi di stage itu sebenarnya adalah manifestasi dari kehidupan kamu sehari-hari, di mana waktu kamu kerja, kamu punya integritas, kamu benar kehidupannya, perkataanmu itu yang sebelumnya nyakitin, kamu sekarang kata-katamu itu memberkati, kehidupanmu penuh kasih, that is worship. Itu. Makanya kalau kita belajar dari Kain dan Habel, kenapa kok Kain ini persembahan yang nggak diterima? Kenapa Habel yang diterima? Bukan karena Tuhan itu suka lemaknya domba gitu kan. Ini aku Itu kita yang dulu suka. pikir iya gitu kita, samcan gitu kan. Kayaknya Tuhan itu kok kayak karnivora gitu ya. Bukan itu sebenarnya, Bukan, tapi oke. setelah aku lihat di Ibrani, karena iman, karena kehidupan yang benar, itulah kenapa Habel itu persembahannya, penyembahannya itu diterima. Oh, jadi maknanya itu sebenarnya sangat-sangat dalam bahwa worship itu adalah seluruh hidup kita 24 hours itu harusnya terpusat kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Tapi kan tetap aja, maksudnya benar bahwa secara konsep benar kayak gitu. Ya, Tapi kan kita tetap nggak bisa menghindari di lapangan tetap aja akan ada yang bilang bahwa gaya lo tuh kok nggak seperti Katolik. Seakan-akan kayaknya kalau nyanyi lagu rohani pop modern tuh kayaknya sesat gitu loh. Padahal kan kita juga memuji Tuhan gitu. Iya, Nah, iya. di tengah-tengah tension yang kayak begini tuh gimana caranya LOJ worship atau Feast gitu misalnya ya tetap Iya. bertumbuh dan berkembang gitu. Iya, kembali ke dasar tadi, sebenarnya yang mengkotak-kotakan itu Kristen, ini gaya Katolik, itu kan manusianya. Dari awal, Jadi jalan aja terus. sebenarnya ekspresi kita sangat menghargai, kalau aku bilang ya gini, yang ribut ini kan biasanya yang di bawah yang nggak ngerti ya. Sedangkan aku ingat waktu itu World Youth Day, John Paul II, itu sampai ngundang Hillsong untuk nyanyi di World Youth Day. Wow. Dan kita pun sebenarnya gerakan pembaharuan karismatik Katolik ini, itu kan sebenarnya nggak mungkin bisa bergerak tanpa seizin dari otoritas. Mulai dari Vatikan sampai di keuskupan. Kita ini resmi loh, legal loh. Dengan kata lain aku bilang, gereja Katolik itu sangat-sangat dewasa, menerima semua cara berdoa. Karena praise and worship ini cuma salah satu cara berdoa aja. Salah satu ekspresi kita, ada orang yang bisa dekat sama Tuhan itu lewat praise and worship. Ada yang dekat sama Tuhan itu lewat dia kontemplasi misalnya, novena dan lain sebagainya. In the end, yang dilihat itu sebenarnya bukan caranya, tapi buahnya. Orang ini percuma ya, wah kelihatannya praise and worship, wah kelihatannya holy. Tapi seperti aku bilang tadi, kembali ke daily life-nya. Kelihatan ada karakter Kristus nggak? Itu yang harusnya jadi goal-nya, bukan caranya gitu loh. Selama itu di-accept sama
kita punya otoritas gereja, seharusnya yang lain juga bisa menghargai perbedaan ekspresi kita untuk berdoa. Artinya itu sebenarnya cuma ekspresi doang Iya, ya? iya. Oke. Mungkin tadi kembali ke pertanyaan Koriko ya, maksudnya kayak gimana kalau ada orang yang nggak suka dan segala macam, it's okay. Iya. Karena itu kita menghargai dan kita realize bahwa cara orang berdoa dan dekat sama Tuhan itu beda-beda. Beda-beda. Iya. Tapi ini kita menawarkan satu alternatif kalau ada orang yang memang sukanya modern music seperti itu gitu. Kontemporer Ya, gitu ya. terus yang anak-anak yang suka ke apa? Holy Sebelah, Wings dan misalnya. ke sebelah atau Ya. misalnya Sebelah, suka ke sebelah. ajeb-ajeb ya kan, Ya. Holy Wings gitu. Apa ada alternatif ini. Dan kalau ini bisa membawa mereka dekat sama Tuhan atau misalnya mereka lagi down, kan kadang-kadang musik itu punya suatu kekuatan ya. Kalau lagi mellow pengen denger musik gitu kan, lagi happy juga pengen denger musik. Nah, siapa tahu musik-musik ini bisa membuat mereka semakin dekat sama Tuhan. So, tadi seperti yang David bilang, we have a mission to evangelize through music. Dan yang pasti kita juga menaati liturgi ya. Kalau misa ya kita pakai lagu-lagu Betul. yang liturgi yang sudah disetujuin oleh Ordinarium, gereja, ordinarium. gitu Kita nggak nggak ubah. ganti-ganti ya. Tapi ini adalah lagu yang ya di luar liturgi lah Iya. gitu. Kita di komunitas kita itu, kita ngadain feast kan ada perayaan Ekaristi. Tim liturgi kita itu, kita sampai ngadain memang kayak kelas tentang liturgi. Ya. Belajar dari Romo, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dan lain iya. sebagainya. Iya. Jadi kalau pergi ke feast, mungkin kalau lihat di sosial media kayaknya, waduh full band, lampu. Itu bukan part Ekaristi. Itu After setelah. Ekaristi, Jadi mungkin ya. orang lihatnya karena sekilas mungkin yang nggak kenal kita. Ya. Makanya kalau pengen kenal, Hadirlah. sayang datang. Boleh datang ya. Iya. Ini jadi promosi ya. Itu very good point tuh. Tiap orang punya expression Yeah. yang berbeda-beda Iya, gitu ya. betul. Dan kalau ada yang sukanya cara A, ya silahkan cara A, yang B silahkan cara B. Karena kan kita semua punya cara mengekspresikan Correct. hubungan kita dengan Tuhan, cara kita menyembah Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Iya. Yang penting waktu itu berada di dalam konteks liturgi, kita tetap mengikuti kaidah Yes. liturgi gereja. Kita Betul. Katolik. Betul Ya. gitu. Gue jadi inget, karena kemarin ini habis lihat-lihat ada satu pelayanan dan sempat baca di Christus Vivit, dokumennya Pope Francis tentang orang muda. Dia kan menekankan soal kerigma gitu ya. Kerigma itu soal pewartaan pertama tentang Yesus gitu ya. Ya. Yesus itu mencintai kita, mati di salib buat kita, bla 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 gitu ya. Dan dia bilang ungkapan dari pewartaan kerigma ini bisa dilakukan juga lewat lagu-lagu misalnya. Jadi sebetulnya lagu-lagu yang pop, modern, kontemporer ini sebetulnya bisa menjadi sebuah karya pewartaan sebetulnya. Dan bukan berarti itu menyalahi kaidah liturgi. Iya. Karena ini kita mau mewartakan, ini bukan kita mau mengubrak-abrik liturgi yang memang sudah menjadi Betul, itu baku kaidah dah. buat Iya. Ya. penyembahan kita gitu. Betul ya? Betul. Ya. Ya. Betul. Oke, Aku mau oke. tambahin lagi, bro. Ya. Gereja kita itu Katolik, salah satu yang diajarkan adalah inklusif. Kita harus terbuka kan, menerobos bahkan tembok-tembok agama, Ya. suku dan lain sebagainya. Nah, kita melihat bahwa musik ini justru bisa bahkan jadi berkat untuk teman-teman non-Katolik. Yes. Bahkan sekarang ya, to be honest, lagu-lagu Elijah Worship itu dipakai di ibadah-ibadah teman-teman gereja lain. Wow, itu jadi berkat. Kenapa kita harus membatasi, mengkotak-kotakan? Ya, mungkin identitas itu, ada yang ini, kalau Gregorian, ini baru Katolik. Padahal Katolik itu artinya umum. Dan kita bebas sebenarnya. Selama gereja menerima itu, harusnya kita sebagai umat juga bisa menerima. Tapi itu ya lain orang mungkin beda pandangan ya. Ya, Tapi beda aku lah. coba sampaikan aja lah. Ya, yang suka ayam boleh makan ayam. Iya. Iya, yang nggak Iya. suka ayam ya jangan pesan It's ayam, okay, malah pesan iya. aja kambing, malah. Iya, Iya, oke. iya. Oke, nah dari pengalaman ngajak orang muda banyak terlibat gitu ya di dalam praise and worship gitu ya, kelihatan nggak sih ada perbedaan gitu loh antara orang-orang yang suka menyembah Tuhan dan orang-orang yang nggak suka? Ada buah-buah nyata nggak sih yang kelihatan di dalam hidup orang-orang ini gitu kalau lihat dari pengalaman? Nah, kalau ngomong tadi menyembah Tuhan ini berarti konteksnya praise and worship ya? Iya, praise and worship. Oke. Kalau misa, anggaplah memang kita semua udah misa semuanya. Iya. Tapi kan ada sebagian orang, segmen tertentu yang memang suka untuk praise and worship. Apa sih, buah-buah apa sih yang terlihat dari orang-orang yang suka praise and worship? Sebenarnya kalau kita itu nggak lihat caranya, sekali lagi. Kita cuma, mengajarkan, ini ada cara nih praise and worship. Tapi di LOJF sendiri itu,
kita membebaskan teman-teman itu ekspresi doanya seperti apa. Iya. Karena goal kita sebenarnya adalah karakter Kristus. Iya. Mereka ini punya kasih, mereka bisa mengampuni. Sebenarnya harusnya itu fokusnya, bukan caranya gitu loh. Jadi aku nggak bisa bilang orang yang nggak melakukan pujian penyembahan itu beda banget. Berarti aku menganggap bahwa pujian dan penyembahan ini jadi kayak yang terbaik gitu loh. Sedangkan itu enggak. Oh, hanya salah satu cara. Salah satu cara aja. Ya, jadi sebenarnya buahnya nggak ada yang berbeda dengan orang-orang yang lain, sama aja. Ya. Asal as long as tertanam di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, Ya. sama buahnya. Betul. Ya, dan bahkan ya yang aku mau share yang menarik, ada beberapa teman kita yang ikut komsel atau lead group, tapi mereka nggak mau datang ke FIS Iya. Oke. karena mereka nggak suka Nggak suka yang rame-rame. yang rame-rame. Gitu. Berisik lu gitu. Iya, nggak apa-apa. And it's totally okay. And it's Oke. totally okay. Karena pada akhirnya yang misi kita itu yang discipleship through relationship, perubahan karakter di dalam Kristus. Ya. Oh, lo nggak mau datang ya nggak apa-apa Nggak gitu apa-apa. ya. Nggak harus ikut nyanyi-nyanyi Iya, gitu kan ya. Iya, Betul. iya, Ya, Iya. oke. iya. Rugi lo. Iya, karena gini loh. Kalau nggak mau menikmati Karena lagu Tuhan, enak ya. Tuhan Yesus aja itu istilahnya tidak memaksakan sesuatu. Ya. Jadi dia memberikan kita kehendak bebas pilihan. Go Ya. ahead. Tapi kita berusaha untuk melakukan discipleship. Karena itu yang jadi goal kita. Oke. So kalau misalnya, let's say if I were a 25-year-old Catholic gitu ya, why should I join LOJ? Nggak harus join kita. Why- Kita ini why cuma should- salah satu opsi. Oke. Yes, yes. Ibaratnya kalau kamu pergi ke mall, kamu pergi ke food court. Oke. Yang mana, which food yang kamu suka? Go ahead pergi ke Domus Cordis, LOJF, ke KTM. KTM. Banyak Iya. komunitas kategorial kan tahu sendiri bro. Ada ratusan Iya. bahkan di Keuskupan Agung Ya. Jakarta. Legio Maria. Why ya don't you try? At least kamu itu tertanam. Karena aku yakin semua komunitas itu baik. Ya. Cuma ya taste-mu di mana? Caranya gimana Cara- yang kamu iya. bisa berbuah? Ya. Goalnya kan berbuah. Ya. Gitu. Ya. Mau nambahin Beb? Ya, sama yang kayak David bilang. Jadi it's everyone's choice. Yang paling penting join komunitas karena di situ kamu nggak sendirian. Dan karena kalau sendirian itu bahaya, ya kan? Maksudnya kayak kadang kadang judgment paling jahat itu adalah dari pikiran kita sendiri. Ya. Dan itu anak-anak muda sekarang kan, apalagi dengan banyaknya digital, social media, kadang-kadang jadi overthinking gitu. Jadi don't do life alone, karena ada temen yang ngingetin, doain kita, atau mungkin sharing mereka malah jadi kekuatan buat kita gitu. Kayak kita merasa, oh ternyata gue nggak sendirian ya, ternyata ada yang lebih susah dari gue gitu misalnya. Jadi kita sih kalau ada anak umur 25 tahun yang kita bilang aja adalah join community, komunitas Katolik. Apa aja yang sesuai dengan yang cocok sama kamu. Betul. Kalau di LOJF ya cara kita through Begini. relationship, makan-makan ya kan, lari bareng. Iya tadi kita ada Tadi LOJF pagi. Fun Run tadi pagi. Di- Iya, ya, and then ya komsel itu, Komsel. terus kemudian juga lewat talk yang relevan, lagu-lagu yang modern, kontemporer. Kalau mereka suka itu, kalau kalian suka itu, please come. Ya, Kalau dia sukanya lagu Gregorian ya silakan cari komunitas yang Iya, menawarkan betul. Right. lagu Gregorian gitu ya. Iya, iya. Oke. Ya, suatu buat teman-teman dengar semua ya. Bisa datang di, kalau feast tadi setiap kapan? Sabtu Sabtu. jam 4 Sabtu sore. jam 4 sore ada di Gedung Jakarta. House of Blessing, House of Jakarta Blessing. Jakarta Barat, Barat, Puri, Puri. Mall Arta Gading Mall di Arta Itu mau Gading. Arta Gading. Utara. Jakarta. Atau kalau yang di Surabaya Tunjungan Plaza. Pergi ke Tunjungan Tunjungan Plaza Plaza setiap jam 3. jam Sabtu 3 juga. hari Sabtu ya. Iya, Oke. iya. Sip. Dan mungkin aku mau nambahin satu hal. Jadi salah satu yang membuat kita itu akhirnya memutuskan, kan dulu sebenarnya kita ada beberapa pilihan, dan pada akhirnya kita memutuskan ya udah kita mau join LOJ, Light of Jesus ini yang dari Brother Bo Sanchez, karena ada satu kalimat yang membekas di kita, yaitu welcome to Messy Church. Dia bilang bahwa gereja itu ada, Tuhan Yesus itu ada untuk orang-orang yang broken, yang lost, dan itulah kita. We create family, second home untuk mereka yang broken, lost, mungkin pernah mengalami kegagalan atau lonely gitu. Semua dong. Iya, semua kita semua. Dan it's okay.
we are a messy community, we are a messy church, karena disinilah kita berjuang bersama-sama gitu. Aku sempat nyeletuk gitu ke Brother Bo. Terus kalau ada anggota kita yang nggak keruan gimana Brother Bo? Terus kita diomongin sama orang-orang keuskupan atau gereja. Terus aku sangat terkesan banget dengan wisdom dia. Dia bilang dia cuma senyum dan dia berkata, ya nggak apa-apa kan? Itu buktinya Tuhan Yesus masih ada dan Tuhan Yesus hadir dalam komunitas kita. Just smile and say, yes, we are a messy community. We are still work in progress. Ya, itu sih mungkin. Ya. Buat semua yang messy, Messy, lonely, Which is broken, us. ya, which is all of us. which is all of us. Ya. Oke. Oke. Kalau nih ya, kalau misalnya sekarang nih ada orang datang dan bilang, gue punya 10M nih buat lo pakai berkarya LOJ. Amin. Harus habis tapi 2026. Amin. What would you do with the money? Aduh, kayaknya pas banget ya. Ini kayak pertanyaan ini adalah istilahnya mungkin kayak jawaban Jawaban Tuhan. dari doa kita ya. Gini, kita ini kan menyadari bahwa komunitas kita ini semakin berkembang dalam hal jumlah, dalam hal program enrichment. That's why kita itu butuh venue kan. Tempat ya. Tempat ya, kita butuh tempat untuk melaksanakan kegiatan. Bahkan kita punya mimpi, kita bisa melakukan katekese yang modern, yang digital. Dan kita butuh tempat, butuh equipment. Kita waktu itu cuma berangan-angan aja, bermimpi. Tiba-tiba suatu saat, ada satu orang tua dari member kita, datang ke kita, dan dia bilang, aku punya tanah di daerah Jakarta Barat seluas 300 meter persegi. Silahkan dipakai. Cuman itu tanah ya, belum ada bangunannya. Nah, akhirnya karena kita melihat bahwa kita nggak ada ambisi sebenarnya punya center. Itu kayak tanda aja. Kemudian kita doa lagi dan menyadari bahwa kita memang butuh. Akhirnya, yes, kita mau coba bermimpi dan jalan dengan iman. Setelah kita gambar dan lain sebagainya kebutuhan kita, kurang lebih itu hampir 10M. Jadi kalau misalnya ada yang tergerak merasa bahwa visi misi LOJF ini sesuai, apalagi banyak teman-teman kita yang misalnya kan orang tua itu datang ya waktu kita promosi acara kita di paroki gitu. Tolong dong anak aku udah nggak di gereja lagi. Ya. Ke sebelah lah atau sekuler apa kayak gitu, tolong di reach out. Nah, kalau punya kerinduan seperti itu, bantu kita juga. Karena kita butuh gimana kita terbatas ya. Kita mungkin punya tenaga, punya waktu, tapi kadang secara finansial itu kita butuh support dari orang-orang yang mungkin dipercayakan Tuhan materi lebih gitu. Gue tadi sebenarnya pertanyaannya gue awalnya tulisnya 1M, tapi gue pikir 10 aja. masa buat orang muda cuma 1M sih. Gue ganti jadi 10M. Nanti bisa diedit ada nomor rekeningnya. Bercanda ya. Kayaknya Koriko ini benar-benar ini profetik. Iya, betul. Jadi kalau Visionnya ada jauh. 10M, itu akan dipakai buat bangun tempat LOJ Center. Supaya karyanya bisa menjangkau lebih banyak lagi orang muda. Even for next generation. Karena ini kan jadi aset. Aku sama Yolanda kita sudah 40-an tahun. Kita nggak tahu sampai berapa lama Tuhan masih berikan kita tanggung jawab ini. Tapi kita berdoa visi yang dari Tuhan ini bisa dilanjutkan sama generasi berikutnya. Gitu. Buat teman-teman semuanya ya, kalau ada yang bermurah hati untuk berbagi dan membangun, ikut terlibat di dalam karya dan misinya LOJ, jangan ragu-ragu untuk menghubungi Bro David atau Sis Yolanda. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama raise 10M sehingga bisa ada LOJ Center yang jadi berkat buat gereja dan buat orang muda ya. Amin ya. Tapi podcast ini bukan tujuannya penggalangan dana ya. Benar-benar kita bukan itulah ya. Ntar dipikir kita penggalangan dana ya. Bukannya ini kan share karya dan berkat buat orang muda. Betul. Tempat itu kan sarana aja ya. Kayak Betul. tadi kan pujian penyembahan itu kan juga sarana kan. Betul. What matters is orang-orang muda ketemu Yesus, hidupnya berubah jadi murid-murid yang berdampak ya. Generasi terang ya. Iya. Nah, nanya dong, ini khusus buat Yolanda nih. LOJ kan singkatan dari LOJ Family ya disebutnya ya. Terus kalau buka homepage-nya di depannya tulisannya Welcome Home, You Are Loved. Oke. Nanya dong, sebagai cewek ya, how do you
ensure that when people come tuh ya, mereka bener-bener ngerasa ada sentuhan personal gitu yang bikin mereka ngerasa at home. Oke. Em, something yang simple, tapi seringkali kita ignore itu adalah senyuman. Jadi kita mau welcome setiap orang tuh dengan senyuman, dan kita selalu bilang kayak welcome to the feast, you are love. Karena banyak orang yang datang itu mungkin mereka datang dengan hati yang berbeban berat, mereka mungkin datang baru diusir mungkin dari rumahnya atau baru berantem sama pasangannya. Satu kalimat yang simple tapi mungkin itu to remind them bahwa mereka tuh sangat dicintai sama Tuhan. Dan di sini mereka boleh datang as who they are, How messy they are. and enjoy God's love, merasakan kasih Tuhan. Jadi ya itu sih, dan kita juga ada welcome booth biasanya buat teman-teman yang pertama kali hadir, pengen tahu lebih lagi, atau pengen makan-makan juga, atau pengen snacking, itu ada di welcome booth kita. Okay. Ya. Disuruh berdiri nggak baru pertama kali datang terus kalau buat soalnya gue Enggak. introvert suka. Enggak, biasanya kita bilang Enggak. kalau nggak keberatan first Angkat timer tangan. silakan angkat tangan, Iya. nggak usah berdiri, nggak usah maju gitu. Iya. Karena kita tahu nggak semua orang comfortable dengan Betul, itu. Iya loh, dulu Iya. gue pernah datang ke satu acara nih ya. Ini si curcol nih ya. Gue nggak menyalahkan tempat itulah kan, Iya, tiap iya. orang punya cara yang Iya, berbeda-beda. Betul, ya. betul. betul. Anyway, gue datang terus dibilang yang pertama kali datang silakan berdiri. Terus kan gue juga nggak mau berdiri, tapi karena ada panitia atau pengurusnya yang kenal gitu ya, langsung nyenggol-nyenggol gue suruh berdiri. Gue berdiri dong, begitu berdiri itu seluruh the whole congregation tuh nyanyi, tepuk tangan. Terus semua yang baru pertama kali didatengin, disalamin, dikasih souvenir. Habis itu gue kagak pernah lagi datang ke tempat itu. Souvenirnya kurang bagus berarti. Dasar David. Canda. Mungkin kalau sedikit lebih. Iya. Iya, betul 10 juga sih, M bro. sih datang lagi. Oke, sekarang buat lu bro, pertanyaan. Ini kan banyak orang nih datang ke komunitas nih ya, atau acara gereja gitu ya. Itu banyak orang tuh datang tuh mau dengerin firman yang bagus, atau menyentuh atau relevan lah ya. Terus dapat teman, dapat jodoh apalagi, Amin. terus dengerin firman yang bagus, diberkati, bla 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 gitu ya. Lalu pulang ke rumah gitu. Ya. Tapi kalau ini terus menerus ya, kan bukannya kita akhirnya jadinya tuh bikin mentality consumer gitu loh. Mereka cuma jadi konsumen doang, datang untuk terima, datang terima. Apa yang LOG lakukan supaya sahabat-sahabat ini nih, oke lah, pertama-tama memang datang karena mau menerima, tapi at some point tuh mereka juga berkembang dan dari consumer jadi kontributor gitu loh, nggak berhenti di consumer doang. Apa yang LOG lakukan? Seperti halnya Yesus, pasti dia memanggil para murid itu nggak cuma consume, tapi akhirnya melakukan pemuritan. Kita lihat kan buahnya gereja Katolik pun itu hasil dari pemuritan dari yang Yesus lakukan. Jadi di dalam light group terutama itu kita kasih firman dan lain sebagainya, tapi juga kita memberikan kesempatan banyak sekali divisi pelayanan yang ada di komunitas kita. Okay. Nah, mereka bisa mengekspresikan kasih mereka untuk orang lain. Kita encourage mereka untuk melakukan pelayanan, memilih sesuai dengan bidang passion mereka dan lain sebagainya. Karena dengan terlibat sesungguhnya orang banyak berpikir, oh kalau aku melayani itu kayak kita dirugikan atau kita kekurangan sesuatu. Enggak. Justru waktu kita melayani itu, we get something dari itu. Dalam arti, ada sukacita yang kita benar-benar bisa rasakan ketika ada orang lain itu diberkati melalui pelayanan yang kita lakukan. Jadi kita melibatkan secara aktif. Memang misi kita to make disciples gitu ya, tapi sebenarnya ada yang lebih lagi, to make disciplers. Oke. Melakukan pemuritan yang bisa melakukan pemuritan lagi. Jadi sebenarnya itu harus dilakukan. Karena semua orang itu sebenarnya adalah calling-nya untuk melayani, bukan cuma untuk consume. Oke. Itu. Ya, untuk nambahin yang David bilang, jadi sebenarnya itu kembali lagi ke discipleship is relationship. Ya. Jadi di setiap light group itu kan mereka punya yang namanya light group leaders ataupun ya koordinator-koordinator mereka gitu. Aku mau sharing pribadi ya, aku tuh melayani Tuhan karena aku melihat kakak rohaniku yang sebegitunya banget. Care, aku ujian, dia datang, dia doain. Habis itu misalnya waktu itu
papaku sakit gitu, itu didoain benar-benar setiap malam. Bahkan waktu anjing kita sakit, itu waktu itu bulan Rosario, bulan Oktober, itu mereka benar-benar doain Rosario tiap hari. Jadi sampai segitunya gitu, really care and really love me. Dan aku merasa bahwa aku dicintai, dan aku merasa hidupku juga diubahkan. Kalau dulu juga waktu kuliah nggak bisa PR, kakak rohaniku ini juga nyariin siapa yang jago fisika ngajarin aku kayak gitu. Jadi aku merasa karena seperti itu, jadi aku merasa God loves me and my life is diubahkan luar biasa. I want to pay it forward. Nah, dengan seperti itu juga yang sekarang terjadi. Jadi kayak banyak orang-orang itu yang mau melayani karena mereka melihat gile LGL gue segitunya ya. Maksudnya kayak really care for me dan dia bener-bener luar biasa. Dia sibuk banget, I want to help. Kasihan dia kalau sendirian gitu. Dan juga mulainya tuh dikasih tanggung jawab yang kecil. Karena kadang orang itu shock kalau langsung dikasih overwhelmed. Jadi misalnya di cell group dia bawain sharing atau misalnya dia bawa konsumsi atau dia nyanyi satu lagu kayak seperti itu, atau misalnya dia dikasih arisan doa, jadi ada oke, kamu doain ini ya 1 minggu ini. Jadi dari hal-hal yang kecil mereka merasa happy dan mereka biasanya akan mau untuk bertanggung jawab yang lebih lagi seperti itu. Tapi memang ya terus terang nggak semua orang pada akhirnya mau untuk melayani lebih lagi. Tapi ruangnya selalu diberikan. Ruangnya diberikan ya. Tugas kita cuman berjalan sama mereka sama doain aja. Kalau kata mentor kita, tugas kita adalah invite dan berjalan sama mereka, sama doain. Yang mengubah itu Tuhan. Kerjanya Roh Kudus. Betul. Oke. Nah ini kan kalian ngomong panjang lebar nih tentang gimana kita bisa lebih efektif menjangkau orang muda, gimana kita lebih bisa efektif untuk make disciples of young people gitu ya. Nah, dari kacamata yang sedikit lebih luas, apa sih menurut kalian yang perlu berubah dari cara gereja Katolik melayani orang muda? Karena kan gini, zaman kan terus berkembang ya. Jadi kan artinya kan cara kita mendekati, cara kita melayani juga mesti berubah gitu loh. Not necessarily karena pelakunya salah, tapi mungkin karena waktu berubah sehingga kita memang perlu adjust dari waktu ke waktu gitu. So what do you think is necessary gitu ya bagi gereja untuk berubah supaya bisa lebih efektif di dalam menjangkau orang muda, dan siapa yang paling bertanggung jawab untuk perubahan itu? Beb, kamu dulu, Beb. Ini buat teman-teman semuanya, ini konteks ya. Sebelum ini kita udah ngobrol nih, karena mereka berdua nih pertanyaan sensitif, jawabnya mesti hati-hati. Silakan menjawab dengan hati-hati. Yang hati-hati dulu lah, aku agak kurang hati-hati biasanya. Beb, go ahead. Aku rasa semua dari kita bertanggung jawab. Tapi yang perlu dilakukan oleh gereja adalah memberikan kesempatan buat anak-anak muda untuk berkarya dan memimpin. Karena kalau kita mau relevan dengan anak-anak muda, kita perlu point of view mereka. Kita perlu. Sorry, gue potong. Emang sekarang gereja belum memberikan kesempatan bagi orang muda untuk berkarya dan memimpin? Makin dalam nih. Belum semuanya. Belum semuanya. Artinya masih banyak ruang sebetulnya. Ada banyak ruang. Bisa diisi oleh orang muda ya. Oke. Gimana ya, kadang-kadang anak muda itu, ini yang aku dengar curhatan-curhatan dari teman-teman juga ya. Ada beberapa yang akhirnya mereka tuh kayak dianggap kayak, ya udahlah, kamu kan masih muda, nggak tahu apa-apa kayak gitu. Tapi ada paroki yang sudah terbuka dan sangat melibatkan anak muda. Itu paroki mana dia masih tertutup? Spesifik. Wah, aduh. Sensor lanjut. Ya, oke. Nanti DM aja kalau itu. Iya, nanti kita WA aja ya. Jadi akhirnya orang-orang muda ini merasa ya udahlah, apapun yang aku bilang juga nggak akan pernah kejadian. Akhirnya mereka terhilang. Belajar dicuekin jadinya mereka ya? Iya. Sebenarnya kasihan karena mereka tuh punya banyak ide. Jadi menurut gue pribadi ya, sebenarnya the wisdom of the elders yes kita perlu. Tapi inovasi anak muda ataupun
tema-tema relevan yang sedang dihadapi anak muda ini gereja perlu menjawab. Apalagi kan sekarang makin banyak ya distraction, makin pelik juga situasi hidup gitu loh karena perubahan zaman, karena juga teknologi yang begitu pesat, which is good but also bad at the same time gitu. Jadi kalau kita bisa melibatkan anak muda lebih lagi, that's even better karena gereja bisa lebih relevan, bisa lebih menjawab challenge mereka gitu. Jadi nggak kasih jawaban-jawaban yang vanilla atau cookie cutter, maksudnya yang jawabannya standar. Tapi tapi benar-benar bisa relevan ke anak muda ini dan anak-anak muda tahu, oke, kalau aku lagi menghadapi ini, gimana cara mengaplikasikan imanku, apa yang harus aku lakukan, seperti itu. So itu sih kalau dari aku. Ya, gue suka banget sih, karena di Christus Vivit Pope Francis juga bilang bahwa ini nih harus kolaborasi gitu loh. Ada the wisdom of the elders, tapi juga ada enthusiasm, innovation, energinya orang muda gitu. Dan and we need to move together gitu loh. Jadi bukan berarti mengesampingkan yang lebih senior, tapi justru bersama-sama gitu supaya gereja tuh bisa sinergi antara yang lebih senior dan yang junior, dan buahnya tuh bisa lebih limpah gitu ya. Iya. Silakan bro, yang kurang hati-hati tadi itu kira-kira gimana bro? Aku akan ngomong apa adanya nih Yes, Jadi harus ini apa dari adanya, bro. omongan teman-teman juga yang ada di paroki gitu untuk memfasilitasi mereka. Jadi sebenarnya setauku, karena aku ada di Keuskupan Agung Jakarta, setauku Kardinal Ignatius Suharyo itu hatinya buat anak muda banget. Dan itu sangat-sangat diarahkan juga ke para romo. Romo pun sekarang aku rasa perubahannya sangat luar biasa ya. Sangat-sangat mendampingi anak muda, mensupport anak muda. Tapi di beberapa paroki itu kendalanya justru mungkin ada di dewan paroki. Dewan paroki? Ya, aku harus ngomong apa adanya. Karena mereka tidak mau mengerti, istilahnya anak muda gak relevan juga, berpegang dengan cara-cara mereka yang dulu dan lain sebagainya. Akhirnya ide-ide ini banyak yang mentah, tidak disupport gitu, seperti itu. Jadi bahkan tidak make room for mistake. Padahal kalau yang kita lakukan di LOJF pun, ketika kita mau istilahnya regenerasi ya, kita itu nggak apa-apa, kita harus ada toleransinya untuk kesalahan, tapi ada pendampingan. Betul. Ada pendampingan ya, kita lakukan, mereka lihat. Ya bertahap lah ya. Kemudian kita kasih kesempatan kecil, kita supervise, kita evaluasi, dan lain sebagainya. Sampai mereka benar-benar bisa jadi. Nah, aku rasa itu yang harus dilakukan. Jangan cuma dikasih, salah, stop deh habis itu ya? Iya. Kadang-kadang power dari Dewan itu cukup besar untuk memutuskan itu di paroki itu sendiri. Itu salah satunya aja. Gitu. Jadi maksudnya harapannya nih supaya para dewan paroki berubah. Ya kalau pingin ada regenerasi. Atau justru merekrut orang muda supaya orang muda masuk lebih banyak mengisi tanggung jawab di dewan paroki. Kenyataannya aja sekarang. Betapa susahnya untuk cari ketua lingkungan. Yang muda gitu ya. Itu udah jadi kayak indikator misalnya. Salah satu contoh aja. Seperti itu. Tapi ya itu yang harus dicanangkan secara intentional supaya bisa terjadi. Jadi dari ketua lingkungan, dewan paroki juga semakin banyak anak muda. Tapi beberapa paroki gue dengar katanya mau ngerekrut orang mudanya yang nggak mau. Nah, itu dia. Karena kan sebelumnya juga mereka ini jadi harus pendekatan lagi kan. Udah ada history sebelumnya ya. Karena gue males pasti. lah begini gitu ya. Ntar gue usul juga mentah lagi kan beberapa yang curhat ke kita, kenyataannya memang seperti itu. Kita harus ngomong apa adanya ya ini ya. Mohon maaf kalaupun nggak setuju. Karena memang nggak semua paroki seperti itu. Ya kalau nggak setuju mungkin karena di parokinya baik. Ya, puji Tuhan. Ada paroki itu yang memang sudah menjalankan. Tapi ada juga mungkin yang tersinggung karena di parokinya dia pelakunya. Bisa jadi. Tapi nggak apa-apa. Artinya ini kita semua perlu improve lah ya. Betul, maksudnya di setiap area di dalam gereja, kalau kita mau maju ya kita perlu improve. Betul. Kita perlu improve, dewan paroki perlu improve, siapapun perlu improve supaya gereja lebih berbuah ya. Betul sekali. Oke. Jadi tadi pertanyaannya coba memberikan ruang lebih banyak, memberikan tanggung jawab lebih luas bagi orang muda gitu ya. Dan nggak cuma title ya.
Kadang title, kamu jadi ini. Tapi Seksi sebenarnya ini, intervensinya. seksi itu. Tapi dikontrol terus dari atas. Dikontrol percuma. Akhirnya dia juga capek. Dia cuma kayak eksekutor gitu. Harusnya kan diberikan otoritas juga. Oke. Dan didampingi. Dan didampingi. betul. Dan Biar aku nggak salah arah. Dan aku rasa ini bukan cuma di paroki ya, tapi kan di keuskupan juga ada kategorial. Ya. Jadi memberikan lebih banyak kesempatan buat anak muda, tapi dengan ada pendampingan juga. Oke. Ya. Ya. Oke, thank you. 2 pertanyaan terakhir. 1. Oke nih, gimana caranya kalau teman-teman ada yang mau gabung sama LOJ? What to do? What to do? Datang aja ke FIS setiap hari Sabtu. Kalau yang di Jakarta udah setiap minggu, Sabtu jam 4 sore. Tadi lokasinya udah disebutkan ya, Ya. ada di Puri sama di Mall Artagadi. Nanti kita tayangin lagi. Iya. Atau kalau yang di Surabaya itu sebulan 2 kali. Oke. Di Tunjungan Plaza di Chapel Helena. Lihat jadwalnya bisa di Instagram @fisjakarta dan @fissurabaya. DM aja gitu DM ya. aja, DM ya. aja. Atau kalau misalnya nggak mau ikut FIS, mau langsung ikut komselnya yang Boleh. kita sebut Light Group juga boleh. Untuk informasinya juga ada, bisa DM di Instagram @fisjakarta atau @fissurabaya. Ya. Atau kalau ada yang mau melayani, kayak tadi pujian dan penyembahan, Ya. suka main musik, Ya, nyanyi. betul. Kita ada audisi setahun 2 kali. Mhm. Gitu, Ya. di pertengahan dan akhir. Itu tahun. kontaknya ke siapa tuh? Nah, Itu untuk- nanti ada. Makanya di follow aja di Instagram. IG Follow kita, aja. sosial media Follow kita. aja, Oke. semua informasi ada di Oh, sana. oke. Ya. Gitu. Kalau misalnya ada di kota di luar Jakarta dan di luar Surabaya Mm-mm. dan tertarik, apa yang bisa dilakukan? Hmm. Misalnya, bisa nggak misalnya ngundang kalian berdua datang ke kota mereka atau keuskupan mereka, lalu ngobrol, explore kemungkinan bikin LOJ di sana. Ada nggak sih opsi-opsi itu gitu? Bisa, bisa. Tapi ya biasanya kita akan ajak mereka untuk disermen dulu. Kita akan arahkan dulu ke komunitas setempat. Kalau memang mereka benar-benar merasa panggilannya sesuai dengan Light of Jesus. Dan belum ada Dan belum ada yang kita seperti di itu situ. di kotanya, ya bisa Bisa kontak kita, ngobrol lah ya. atau bisa ikut online Light Group dulu untuk explore dulu gitu. Cocok Ya, nggak? gitu cocok kan. apa enggak? Ya. Kayak pacaran lah ya. Ya. PDKT dulu. Ya, karena kita ada beberapa Light Group yang online. Ya, jadi ada beberapa yang di luar kota, Ya. misalnya Bandung, dan juga ada juga yang di teman-teman kita yang udah pindah ke luar negeri. Ya. Itu mereka membentuk Light Group online. Jadi misalnya ada yang di UK, ada yang di Belanda, itu mereka punya Light Group di sana. Ya. Oke. Dan ada FIS di beberapa negara-negara ada yang dibentuk oleh komunitas induk kita dari Manila. Oh, Itu ada oke. di Melbourne, Sydney, Banyak negara. Jerman, mereka bisa langsung get Amerika, in touch Kanada. di mana ada FIS bisa. gitu ya? Bisa. Ya, bisa. Oke, Ya. oke. Bisa DM kita di Instagram, nanti kita Ya, arahkan. ntar kita Ya, bantu. ya. Ya. Oke. Terakhir, apa sih pesan kalian jadi buat semua orang muda atau siapapun yang ikut menyaksikan podcast ini, khususnya buat mereka yang sedang mencari arah hidup dan komunitas yang tepat. What is it that you can advise them? Advice Enak kita ini, bro. kalau mencari arah hidup atau komunitas, definitely find a community, explore, mulai aja dulu. Datang, kenali komunitas. Tapi kita benar-benar menyarankan kalian untuk find a community, di mana kalian bisa bertumbuh, entah itu kategorial ataupun misalnya di paroki. Karena tadi aku sempat bahas ya, kalau kita berjalan sendiri itu berbahaya banget. Karena kadang kita gampang berkompromi. Kadang kita mungkin struggle dengan hal-hal yang di otak kita ini terlalu berlebihan sampai kita stres atau depres gitu. Dan life is better in community. Karena sekarang walaupun ada digital, mereka banyak yang terconnected, tapi gimana pun nggak ada yang bisa menggantikan presence dan kehangatan. Ya. Jadi mendingan jalan bareng-bareng supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dalam Kristus. Ada yang doain dan siapa tahu dapat jodoh ya kan. Kalau untuk buat yang single, Ada yang doain, jodoh ada juga dalam yang macarin. iman, iya. Atau mungkin yang udah married, akhirnya kan kadang-kadang kalau married kita juga berantem sama pasangan, don't know where
nggak tahu curhat mau curhat kemana, curhat ke orang tua kita juga nanti jadinya nggak enakan, ya kan, curhat ke mertua apalagi, ya kan. Jadi dengan di komunitas kita akhirnya ketemu dengan pasangan yang lain, kita jadi bisa belajar gitu. Atau misalnya kita diberkati dari sharing mereka, gimana cara mereka handle konflik, gimana cara mereka mendidik anak mereka dan lain sebagainya. Itu sih. So, life is better in community, dan jangan pernah mencari komunitas yang perfect karena tidak ada yang sempurna. Yes. Tapi mari kita, let's find a community di mana kita merasa I can belong here dan aku mau bertemu bersama. Thank you. David Bagus. mungkin? Kalau aku sih gini. Bagus aja. Come as who you are. Enggak sih gini. Jadi mungkin banyak teman-teman yang memisahkan antara rohani dengan jasmani gitu loh. Jadi dipikirnya nggak berhubungan. Kalau aku bilang menurut pengalamanku selama kurang lebih 45 tahun ini, Asik. aku merasa justru kita ini harus memperkuat manusia rohani kita. Karena itu yang akan membuat kita itu kuat untuk manusia jasmani kita. Jadi dunia sekarang mengarahkan ke jasmani, duniawi gitu loh. Karir, sukses, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kamu akan menemukan bahwa rohani yang kuat, yang benar, itu justru kalian akan menemukan the true happiness. Benar-benar joy. Joy-nya Tuhan itu lebih dari apa yang ditawarkan dunia. Karena dunia itu cuma semu, sementara, happy-nya sementara. Tapi kalau di dalam Tuhan, despite apapun yang kalian sedang alami yang di luar ini terjadi, tapi di dalam ini sehat, ada joy, sukacita. Wah, kamu bisa hadapin apapun. Season of life apapun, teman-teman pasti akan hadapi. Dan itu bisa kalian dapatkan, justru Tuhan Yesus itu ngajarin, bahkan para rasul itu ngajarin, mereka itu hidup bersama-sama, membagi roti, kemudian mendapatkan pengajaran, bahkan mereka mengasihi satu dengan yang lain. Makanya ya kita nggak ditakdirkan untuk hidup sendiri. Ya. Kita ditakdirkan untuk hidup berkomunitas. Thank you guys. Teman-teman semuanya, thank you yang udah ngedengerin. Ada banyak banget wisdom, insight yang bisa kita pelajari dari pengalaman David dan Yolanda. Dan penting banget tadi mereka udah ngulangin berkali-kali, life is better in the community, karena Tuhan menciptakan kita juga untuk hidup bersama-sama. So, buat teman-teman semuanya, semoga pesan, sharing, ngobrol kita sungguh-sungguh jadi berkat buat kita semuanya, jadi inspirasi. Dan buat semua teman-teman yang ingin tahu lebih jauh, silahkan juga bisa follow IG-nya LOJ, dan semoga bisa jadi berkat buat kita semuanya. Thank you guys. Thank you untuk kesempatannya sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless.